Ini perlu diketahui oleh semua, karena insan. Kecuali ada insan, ada manusia, ada perlu tahu. Kalau merasa ada manusia, ada perlu tahu yang akan ulun sampaikan ini. Tapi yang merasa dirinya manusia, nah ini mesti tahu. Nah, manusia kada. Tidak ada manusia, ayunya bulik. Gak nasi bungkusnya. Yang merasa ada manusia. Tapi kalau merasa manusia, nah ini pesan Allah. Ini pesan Allah. Nah jadi kita biasakan dalam kehidupan kita. Berapa kali kah sehari? 10 kali kah? 5 kali kah? Biasakan. Sehingga sidin itu kada mati. Hadir dalam kehidupan kita. Hadir dalam rumah tangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbina tabarak wa ta'ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil liqa. Ba'd. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita anugerah yang tidak terhingga. Salawat salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib zuriat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak ulun sebutkan satu persatu karena banyak habib hadirnya, tanpa mengurangi hormat dan cinta kita kepada beliau-beliau mereka. Yang kita hormati dan kita muliakan pula para tuan guru, para alim ulama yang hadir di tempat ini, terutama tuan guru yang kira-kira tetua semua, Tuan Guru Haji Jaril. Nah, Tuan Guru Haji Jaril ini adalah salah satu di antara murid arwah Abah Ulun. Mau tolong masih kakan-kakan ilmu. Tuan Guru Haji Jaril waktu itu menuntut ilmu di Barabai. Mudah-mudahan sehingga panjang umur sehingga bisa memberikan pencerahan dakwah kepada masyarakat kita khususnya di negara ini. Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kita berhadir di tempat ini, mudah-mudahan diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sekarang kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab disebut dengan Asyhurul Hurum, artinya salah satu di antara bulan agung di dalam Islam. Nah, Rajab disebut Rajabul Fard, Rajab tunggal, karena bulan hurum yang lain itu berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, tunggal, Rajab. Nah sekarang kita diberi Allah umur sehingga bisa berkumpul bertemu di bulan yang mulia ini. Bulan yang mana menurut para ulama tafsir amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita, kebaikan yang kita dapat melakukan pada saat ini di bulan Rajab diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan almarhum almarhumah yang kita hauli pada hari ini mendapatkan kelapangan, keselamatan, kesejahteraan di alam sana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi husnan." Wa fi qira'atin
ihsana. Artinya wawassainal insana, kami berpesan kepada manusia, biwalidayhi, dengan ibu bapaknya, husna, baik. Ini adalah arti secara lafziah. Sedangkan penjelasan tentang ini ayat ini perlu diketahui oleh semua, karena insan. Kecuali ada insan, ada manusia, nggak ada perlu tahu. Kalau merasa ada manusia, kada perlu tahu yang akan ulun sampaikan ini. Tapi yang merasa dirinya manusia, nah ini mesti tahu. Karena firman Allah, wawassainal insan, kami berpesan kepada manusia. Nah, manusia kada. Bila ada manusia, ayunya bulik. Bawa nasi bungkusnya. Yang merasa kada manusia. Tapi kalau merasa manusia, nah ini pesan Allah. Ini pesan Allah. Wawassainal insan, dengan ibu bapaknya itu baik. Para ahli tafsir yang bisa memahami ini ayat secara luas, sedangkan kita hanya bisa mengartikan secara lafziah. Maksud apa yang terkandung dalam ayat ini itu hanya ulama tafsir yang menjelaskan, dan kita hanya membaca apa yang dihasilkan oleh para ulama tafsir itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam banyak tafsir disebutkan bahwa pengertian pesan kami kepada manusia, artinya kami perintahkan kepada manusia, kami suruh manusia. Suruh itu terbagi dua, ada suruh wajib, ada suruh sunat. Kami suruh wajib, ada suruh sunat. Apa? Untuk berbuat baik manusia kepada ibu bapaknya. Berbuat baik kepada ibu bapak itu bisa sunat, bisa wajib. Apabila kita berbuat baik kepada ibu bapak kita, berarti kita sudah melaksanakan satu perintah Allah. Wajib kita berbuat baik kepada orang tua. Apabila kita berbuat baik kepada orang tua itu batasnya minimal. Kalau orang tua kita kada punya rumah, kita mampu mengulahkan sidin rumah, ulahkan rumah. Ini adalah wajib kalau kita mengulahkannya sebatas minimal. Tapi sunat kalau kita mengulahkan rumah kayak rumah kita. Dan aula lebih daripada itu, kalau kita mengulahkan rumah sidin lebih baik daripada rumah kita. Nah, ini pikiran kita, renungan kita. Kalau merasa ada punya orang tua kada berduit, sidin sakit, susah, sidin kada beisu rumah, ada kada kita mengulahkan rumah sidin. Nah, apakah kita mengulahkan rumah sidin sekedar melepaskan kewajiban kita? Ulahkan sidin rumah yang layak, yang kada kehujanan, kepanasan, kada kedinginan, kada kepanasan. Berarti sidin ada tempat tinggal. Tapi kalau ingin lebih daripada itu, kayak seorang ulahkan. Kalau perlu baik pada seorang. Nah, ini kalimat wawassainal insan biwalidayhi husna. Kalau kita punya pakaian yang harganya misalnya 500.000, kita ada punya mama, punya abah, tukarakan pakaian, asal pakaian aja yang penting bagus untuk aurat. Nah, ini ihsan, tapi kadarnya itu hanya sekedar kewajiban. Tapi kalau kita mampu menukarakan mama abah pakaian seperti pakaian yang kita pakai, apalagi yang lebih baik pada kita, inilah inti ihsan itu. Kita nukar pakaian wani 500.000, nukarakan mama atau abah 100.000, banyak keterlaluan juga kalau ini. Ini paling kada yang layak. Kalau kada sama seorang kayak apa? Oh, kalau seorang pakaian 1 juta atau 2 juta.
Mun lalakian biasa kalau memakai tapih BHS macam-macam nih bang, BHS-nya ini BHS aja nang BHS Kusmo paling murah tuh 200.000 300.000 harganya, tapi kalau BHS nang di atas lagi signatur segala macam nang 2-3 juta. Mr. Peace, nah, ini BHS mah seorang BHS Mr. Peace yang paling larang. Sekalian kurakan abah BHS juga tapi Kusmo. Ini bukan perilaku, bukan akhlak, bukan kelakuan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada iman, lemah sekali imannya. Karena di Quran ini wa wassainal insan biwalidayhi ihsan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah menuntut kita berbuat baik kepada ibu bapa kita bukan sewaktu beliau masih hidup di dunia, bukan. Tetapi Allah menuntut kita berbuat baik kepada orang tua semasa hidup kita. Walaupun ibu bapa kita sudah meninggal dunia, tapi kita masih hidup. Kayak apa aja, kadang-kadang masih tapih, sudah meninggal dunia. Oh bisa, masih tapih. Kayak apa? Nukar tapih. Unjuk no Tuan Guru, unjuk no Habib. Niatakan mudah-mudahan pahalanya ini Allah sampaikan kepada Abah Ulun atau Mama Ulun. Jangan nukar akan bisa iskusmu kalau tak pakai sidin gina. Tukarakan yang bagus, anggaran tepakan. Jadi bakti kita kepada ibu bapa, mama abah yang sudah meninggal dunia justru lebih penting lagi daripada waktu beliau masih hidup di alam dunia. Nah, bagaimana caranya kebaktian kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Oh mahauli sekali setahun, durhaka kepada orang tua. Sekali setahun mahauli. Kali setahun mendoakan orang tua. Nah, kita mendoakan orang tua kita itu setiap kali kita berdoa untuk kita doakan orang tua kita. Ini orang yang bakti kepada orang tua. Allahumma gfirli, Allah ampuni aku. Dari situlah berdoa. Dan durhaka ini. Mesti disambung wali-walidayya dan dua orang tua ulun. Nah ini kita berdoa supaya diampuni Allah dan ibu bapak ulun. Alangkah bahagianya di alam kubur orang tua yang punya anak yang setiap kali berdoa mendoakan ampunan kepada si jin. Dan ini untuk laki-laki dan bini-bini. Walaupun anak lakiannya jangan ada anak bebinian pun sama. Nih ibu-ibu nih doakan kuitan biasa juga kan doakan abah mama kalau di dapur aja. Ibu-ibu berdoa lawan Tuhan, Allahumma gfirli, ampuni ulun ya Allah, wali-walidayya, abah mama ulun ya Allah. Supaya kita tergolong orang yang bakti kepada mama abah kita. Kalau kita makan nang nyaman, kayak apa aja kita makan nang nyaman, memberi makannya abah mama sih sudah mati. Bisa, kayak apa caranya? Oh ini makanan yang nyaman, nyembeli kambing. Kirim ke tetangga. Kirim kepada siapa gitu. Pahalanya untuk mama dan abah mudahan Allah sampaikan. Nah, saya juga sih, kan kita makan kambing. Jangan seorangnya makan kambing, makan daging macam-macam. Ingat lagi lawan mama dan abah. Ini mesti kita praktikkan dalam kehidupan kita. Mesti kita praktikkan. Kalau hendak ingin hidup ini berkah, hendak ingin keluarga yang berkah, hendak ingin punya anak yang bakti kepada kita, mulailah dari kita bakti kepada orang tua. Ajari anak nak kita kawarungan nak. Nah babah, tenukar nasi bungkus. Banyak babah kak, 3 bungkus kan cukup.
Kemana kau unjuk masih bungkus? Berdoa lawan Tuhan, ya Allah sampaikan bahanan mama abah ulun. Kalau ini kada terbiasa, mesti kita biasakan dalam kehidupan kita supaya abah mama itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Kada ada istilah abah mati sudah jar, mama mati jar. Orang yang demikian, orang yang kada merasa mama abahnya itu hadir dalam rumah tangganya. Coba kalau kita hadirkan, kita nukar pakaian, balabi mama abah, oh sini sudah mati jar, unjuk ke tetangga, pahalanya mudahan Allah sampaikan kepada mama abah. Makanlah nyaman, libatkan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini satu momen yang tepat. Kita berkumpul dalam rangka haul. Ini satu momen yang tepat untuk kita memulai bahwa mendoakan orang tua, memberi makan bukan hanya setahun sekali di dalam kehidupan kita. Nang banyak ayo setahun sekali. Hari-hari bisa kehabisan modal pulang kayak ini. Ayo setahun sekali nang banyak nih. Cuma tiap hari, tiap minggu kah ada momen di mana kita berkumpul dengan orang tua kita. Kita hadirkan selalu mama abah di tengah-tengah kehidupan kita. Doa sudahnya, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni ulun ya Allah, mama abah ulun ampuni juga. Bila minta Allahumma adkhilnil jannah, ya Allah masukkan ulun ke surga, buat juga mama abah ulun ke surga. Ya Allah, ulun minta sugih yang berkah ya Allah, abah mama ulun kayak itu juga. Makasih mati, biar mati. Karena kalau kita sugih yang berkah, nah kesugihan kita ini berguna untuk ibu bapak kita. Nah, jadi kita biasakan dalam kehidupan kita, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Berapa kali kah sehari? 10 kali kah? 5 kali kah? Biasakan, Rabbighfirli wali walidayya, ampuni ulun, abah mama ulun ampuni juga. Sehingga sidin itu kada mati, hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam rumah tangga kita. Karena setiap kali kita berbuat baik, kita libatkan abah mama dalam keluarga kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, masalah membagusi kubur witan itu nomor 1000. Kayaknya cuma menguarakan atang segan mama abah. Aku nanya kayak Jakarta mencari atang, enggak apa. Itu kada penting. Kalau pangsin tuarakan atang nang baik sin benyaman di kubur lah, sedikit pun kada ada hubungannya. Jangan beri makan orang duitnya. Nyatakan, doakan, dan paling sampai abah mama lebih utama, lebih utama. Itu kubur-kubur sahabat Nabi adalah baat atang segala macam. Padahal orang-orang ahlul jannah. Kita nang bakada ahlul, pasti ahlul jannah ini kuburan bilang kayak istana. Segenapa? Perlu ditanyakan, tanyakan, jangan sembarang-sembarang, tapi tanyakan kepada orang berilmu. Di negara apalagi banyak tuan guru. Ini ada duitnya 10 juta, mana baiknya guru menukarakan atang yang bagus, yang keramik marmer, atau duitnya ulun tukarakan Quran, unjuk lawan tuan guru atau tapir itu mana baiknya. Ya tuan guru baik nukar atang, banyak ada tuan guru menangnya. Lain tuan guru ini. Anda kenapa atang? Jadi nang mana menukarakan kuitan atang batur nang indah-indah bagus-bagus itu sedikit pun gak ada perintah agama hal demikian. Agama nyuruh kita mendoakan, berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka ada hutang-hutang dulu, kita cicil bagaimana. Ini kita kada kau langsung melunasi. Ini kebaktian kita. Mana ada hutang-hutang abah jak di warungnya kada bayar minum. Barang cek di kios ambil barang berapa kali hitungannya kada tahu lagi. Nah, jaka itu ini kebaktian kepada orang tua, kebaktian kepada orang tua. Nah, jadi ini kesempatan kita yang paling baik untuk tafakur, untuk bertanya kepada diri sendiri, bagaimanakah sekarang ini kebaktianku kepada orang tuaku, kebaktianku kepada orang tua. Ingat dulu mama abah bila sidin nyaman kita pasti dapat, bahkan sidin mati kita mewarisnya. Nah kita paham abah apa
Hendaklah kita punya anak yang mendoakan kita bila kita mati. Hendaklah kita punya anak yang selalu hari-hari mendoakan kita waktu kita mati. Mulailah dari kita dulu mendoakan orang tua kita. Allah menjamin bahwa orang yang demikian hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang yang baik itu pasti dibalas dengan baik. Dan demikian yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Sebelumnya mohon maaf kepada para habaib, para tuan guru, guru-guru agama. Demikian wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.